Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah SAW di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan yang mulia, yaitu untuk beribadah kepadanya. Dalam menjalani kehidupan, setiap hamba pasti menghadapi berbagai kondisi, suka maupun duka, lapang maupun sempit, sehat maupun sakit. Namun di balik semua itu, terdapat tanda-tanda cinta dan kasih sayang Allah kepada hambanya. Tidak semua hal yang tampak sulit adalah keburukan, dan tidak semua yang tampak menyenangkan adalah kebaikan. Karenanya, sangat penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana tanda-tanda bahwa Allah mencintai kita. Cinta Allah kepada hambanya berbeda dengan cinta manusia yang sering bersifat emosional dan subjektif. Cinta Allah penuh dengan hikmah, keadilan, dan rahmat yang menyeluruh. Dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW, terdapat petunjuk tentang ciri-ciri orang yang disayang oleh Allah. Mengetahui tanda-tanda ini dapat menjadi cermin bagi kita untuk mengevaluasi diri dan menumbuhkan harapan serta semangat dalam beribadah dan bertakwa. Di video kali ini, kita akan membahas 5 tanda bahwa Allah mencintai kita. Tanda-tanda ini tidak selalu dalam bentuk kenikmatan duniawi, melainkan seringkali berbentuk cobaan dan tanggung jawab yang besar. Adapun 5 tanda tersebut adalah: dibukanya pintu amal soleh sebelum kematian, dipercepatnya sanksi di dunia, difaqihkan dalam urusan agama, diberikan ujian, dan diberikan kesabaran. Mari kita telaah satu persatu dengan dalil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. 1. Dibukanya pintu amal soleh sebelum kematian. Salah satu pertanda bahwa Allah mencintai seorang hamba adalah ketika Dia membukakan pintu amal soleh menjelang kematiannya. Ini adalah bentuk cinta Allah yang sangat lembut, yang seringkali tidak disadari oleh manusia. Ketika seseorang, dalam usia senja atau masa-masa terakhir hidupnya, merasa terdorong untuk mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki amal ibadahnya, dan meninggalkan maksiat, maka itu adalah isyarat bahwa Allah sedang menuntunnya menuju akhir yang baik. Tidak semua orang mendapatkan anugerah ini. Banyak yang justru semakin tua semakin jauh dari agama, atau meninggal dalam keadaan melakukan maksiat. Maka, orang yang mampu mengisi akhir hidupnya dengan amal soleh sesungguhnya sedang dalam pelukan rahmat Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Jika Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah mempekerjakannya." Para sahabat bertanya, "Bagaimana Allah mempekerjakannya, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Allah membimbingnya untuk melakukan amal soleh sebelum wafatnya." Hadis ini menunjukkan bahwa amal soleh menjelang ajal bukanlah kebetulan, tetapi buah dari cinta dan kehendak Allah. Allah tidak akan membiarkan hambanya yang dicintai wafat dalam kondisi lalai. Dia akan menggugah hatinya, membimbing lisannya untuk berzikir, dan mendorongnya untuk taubat. Ini adalah bentuk pemeliharaan Allah terhadap hamba yang dikasihinya. Al-Quran juga menggambarkan keadaan orang-orang yang tetap istiqomah hingga akhir hidup mereka. Dalam surat Fussilat ayat 30 disebutkan, "Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, 'Tuhan kami ialah Allah,' kemudian mereka tetap istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, 'Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu.'" Ayat ini menunjukkan bahwa istiqomah dalam iman dan amal hingga akhir hayat akan dibalas dengan kabar gembira saat kematian datang. Dan tidak ada istiqomah kecuali karena pertolongan Allah yang mencintai hambanya. Dalam realitas kehidupan, kita sering menyaksikan orang-orang yang pada masa mudanya jauh dari agama, namun di masa tuanya berubah menjadi sangat religius, lembut hatinya, rajin ibadah, dan penuh kasih dalam akhlaknya. Mereka bukan hanya berubah karena usia, tetapi karena Allah telah menanamkan hidayah dalam hati mereka. Allah memanggil mereka pulang dalam keadaan baik.
Sungguh, dibukanya pintu amal sebelum kematian adalah bentuk cinta yang sangat agung. Karena ia berarti Allah menjaga seseorang dari su'ul khotimah dan memuliakannya dengan amal akhir yang diridhoi. Maka siapapun yang merasakan dorongan kuat untuk memperbaiki diri, memperbanyak amal ibadah, belajar agama, atau memperbanyak taubat dan istighfar, terlebih menjelang usia senja, hendaknya bersyukur. Itu bukan tanda bahwa hidup akan segera berakhir dalam ketakutan, tetapi justru sebaliknya. Itu adalah pertanda bahwa Allah sedang memuliakan hambanya sebelum ia menghadapnya. Tidak ada kehormatan yang lebih besar selain wafat dalam keadaan taat. Amal soleh di ujung hidup adalah karpet merah menuju ridho Allah. 2. Dipercepat sanksinya di dunia. Terkadang kita melihat seorang mukmin mengalami banyak kesulitan hidup, kehilangan pekerjaan, sakit, atau terjatuh dalam musibah yang menyakitkan. Hal ini seringkali membuat orang bertanya-tanya, mengapa orang baik justru mendapat banyak cobaan? Padahal bisa jadi, itu adalah tanda cinta Allah yang sedang membersihkan hambanya. Allah tidak ingin dosa-dosa hambanya dibalas di akhirat, maka dia menyegerakan sanksinya di dunia. Ini bukan azab, tetapi bentuk kasih sayang. Karena jika seseorang bersabar dan bertaubat saat diuji, maka dosa-dosanya akan diampuni, dan ia akan datang menghadap Allah dalam keadaan bersih. Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, maka Allah akan menyegerakan hukumannya di dunia. Dan apabila Allah menghendaki keburukan kepada hambanya, maka Allah akan menahan hukumannya hingga dia membalasnya pada hari kiamat. Hadis ini menjelaskan dengan gamblang bahwa tidak semua musibah adalah bentuk hukuman dalam arti negatif. Bagi orang yang beriman, musibah adalah proses penyucian. Ini adalah bentuk penghapusan dosa secara langsung yang sangat lembut dan penuh cinta. Al-Quran menegaskan prinsip ini dalam surat Asy-Syura ayat 30. Dan musibah apapun yang menimpa kalian adalah akibat dari perbuatan tangan kalian sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan itu. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah tidak membiarkan semua dosa langsung dibalas. Bahkan sebagian besar dosa manusia diampuni olehnya. Dan sebagian yang lain dibersihkan melalui ujian di dunia agar si hamba tidak membawa beban ke akhirat. Betapa indahnya sistem kasih sayang Allah. Ia menegur bukan untuk menghukum, tapi untuk menyelamatkan. Orang yang dipercepat sanksinya di dunia biasanya menjadi pribadi yang lebih sadar diri, lebih lembut hatinya, dan lebih dekat kepada Allah. Rasa sakit atau kesulitan yang dirasakan menjadi pengingat untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Hatinya menjadi lebih bersih dan jiwanya lebih siap untuk kembali kepada Allah. Justru mereka yang tidak pernah diuji, tidak pernah merasakan kegagalan atau kehilangan, patut waspada. Bisa jadi Allah sedang menunda balasan untuk diberikan di akhirat, dan itu jauh lebih mengerikan. Maka jika dalam hidup ini kita mengalami kesulitan dan ujian bertubi-tubi, jangan langsung berpikir negatif. Evaluasi diri, bersihkan hati, dan perbanyak istighfar. Bisa jadi Allah sedang mencintai kita dengan cara yang tidak biasa. Ia sedang menggugurkan dosa, meninggikan derajat, dan menyiapkan tempat yang lebih baik di akhirat. Itulah cinta yang tersembunyi di balik musibah. Dan mereka yang mampu melihatnya adalah hamba-hamba yang dicintai dan dipilih olehnya. 3. Difaqihkan dalam urusan agama. Difaqihkan atau dipahamkan dalam urusan agama adalah salah satu bentuk kasih sayang dan karunia terbesar dari Allah kepada hambanya. Pemahaman agama bukan hanya berarti mengetahui hukum-hukum fiqh, melainkan meliputi kedalaman dalam memahami hakikat iman, keindahan syariat, dan rahasia di balik perintah dan larangan Allah. Seseorang yang dipahamkan agama akan tahu bagaimana menata hatinya, menjaga lisannya, memperbaiki akhlaknya, dan menyeimbangkan antara hak Allah dan hak sesama manusia. Ia menjadikan agama sebagai peta hidupnya, bukan sekadar ritual, tapi juga sebagai sistem nilai dan arah tujuan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan faqihkan memahamkannya dalam urusan agama. Hadis ini menjadi dalil kuat bahwa memahami agama bukan semata hasil usaha manusia,
melainkan anugerah pilihan dari Allah. Ini adalah tanda bahwa Allah tidak ingin hamba tersebut hidup dalam kebingungan atau kesesatan. Maka Allah bukakan hatinya untuk mencintai ilmu, mudah memahami dalil, dan terus tumbuh dalam kebaikan. Bahkan banyak orang yang cerdas secara akademik, namun tetap tidak bisa memahami agama karena hatinya tidak disentuh oleh hidayah. Al-Quran pun menggambarkan bahwa orang yang berilmu tentang agama memiliki derajat yang tinggi. Dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah berfirman, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ini menunjukkan bahwa pemahaman agama tidak hanya mulia di dunia, tetapi juga menjadi faktor pengangkat derajat seseorang di akhirat. Orang-orang yang faqih dalam agama akan lebih hati-hati, lebih tulus, dan lebih bijak dalam bertindak, karena ilmu mereka menjadikan mereka takut kepada Allah dan penuh kasih kepada sesama. Pemahaman agama yang benar juga memberikan arah hidup yang kuat. Mereka yang dipahamkan agama akan lebih tahan terhadap godaan dunia. Mereka tidak silau oleh harta, tidak gila jabatan, dan tidak mudah terseret dalam arus kejahatan. Karena ilmunya membuat ia sadar bahwa semua itu akan dipertanggungjawabkan. Dalam surat Az-Zumar ayat 9, Allah bertanya, katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Pertanyaan retoris ini menunjukkan keistimewaan mereka yang memiliki pemahaman dan ilmu dalam agama. Mereka adalah manusia-manusia yang hidupnya terarah dan dipenuhi kesadaran spiritual. Jika hari ini kita merasa dimudahkan untuk belajar agama, merasa haus akan ilmu, senang mendengarkan ceramah, rajin menghadiri majelis ilmu, dan gemar membaca Al-Quran atau hadis, maka bersyukurlah. Itu adalah sinyal bahwa Allah sedang mencintai kita. Allah sedang membuka hati dan akal kita untuk menerima cahayanya. Jangan sia-siakan karunia itu. Sebaliknya, teruslah memohon agar Allah menambahkan ilmu yang bermanfaat, meneguhkan hati di atas agamanya, dan menjadikan kita termasuk golongan yang dimuliakan karena memahami agama, mengamalkannya, dan menyampaikannya dengan penuh cinta dan keikhlasan. 4. Diberikan ujian oleh Allah. Banyak orang mengira bahwa ujian adalah pertanda bahwa Allah marah atau tidak sayang kepada seorang hamba. Namun dalam pandangan Islam, ujian justru seringkali merupakan bentuk cinta dan perhatian Allah yang sangat dalam. Allah menguji hambanya bukan untuk menyakitinya, tetapi untuk menyucikan, memperbaiki, dan menguatkannya. Ibarat api yang membakar kotoran pada emas, ujian membersihkan jiwa dan meningkatkan kualitas keimanan seseorang. Ujian membuat seseorang tumbuh, tidak hanya secara spiritual tapi juga emosional dan sosial. Orang yang tidak diuji, justru patut khawatir. Mungkinkah Allah sedang membiarkannya? Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang paling mulia sesudah mereka. Seseorang diuji sesuai dengan kadar agamanya. Hadis ini menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat keimanan seseorang, semakin besar pula ujian yang akan ia hadapi. Ini bukan bentuk kezaliman, melainkan pemuliaan. Allah ingin membentuk hamba tersebut menjadi pribadi pilihan, sebagaimana para nabi dan rasul yang tidak pernah lepas dari cobaan. Kesabaran mereka menjadi cermin bagi umat manusia bagaimana menghadapi ujian dengan iman dan tawakal. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155-157, dan sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Mereka itulah yang mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ayat ini menunjukkan bahwa ujian bukanlah akhir, melainkan awal dari datangnya rahmat dan petunjuk bagi orang-orang yang sabar. Ujian juga melatih seseorang untuk menjadi lebih ikhlas dan menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Di saat manusia berada dalam titik terendahnya, ketika seluruh kekuatan dunia telah habis digunakan, maka saat itulah kebergantungan kepada Allah menjadi sempurna. Di sana letak keindahan ujian.
Ia menghancurkan keakuan, kesombongan, dan ketergantungan kepada makhluk, lalu membangun kembali jiwa yang lebih bersih dan kuat. Itulah mengapa banyak orang justru menjadi lebih dekat kepada Allah setelah diuji. Karena ujian telah meluluhkan hatinya dan mengarahkannya kembali ke jalan yang benar. Jika hari ini kita sedang diuji, dalam bentuk kesedihan, kehilangan, atau kesempitan, maka bersabarlah dan tetap yakin bahwa itu adalah tanda cinta. Allah sedang memperhatikan kita. Jangan bandingkan hidup kita dengan orang yang hidupnya tampak lebih mudah, karena ujian adalah bentuk pemilihan. Allah tidak memilih hamba yang lemah untuk diuji berat. Justru karena kita mampu dan dicintainya, maka kita dititipi cobaan. Bersama ujian itu, ada hikmah, pahala, dan derajat yang Allah siapkan. Dan semua itu hanya akan didapatkan oleh mereka yang tabah dan tetap berprasangka baik kepada Tuhannya. 5. Diberikan kesabaran. Kesabaran adalah anugerah hati yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah. Ia bukan sekadar kemampuan menahan diri, melainkan buah dari kekuatan iman dan pengendalian diri yang dibimbing oleh hidayah Allah. Orang yang diberikan kesabaran sejatinya sedang dipilih untuk menapaki jalan para nabi dan orang-orang saleh. Ia diberikan kekuatan untuk tetap tegar saat dihina, tetap teguh saat ditimpa musibah, dan tetap bersyukur saat nikmat tertunda. Semua itu bukan kemampuan biasa, tetapi pertanda bahwa Allah sedang memeluknya dengan cinta dan memberi kekuatan dari sisinya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 10, "Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas." Ayat ini menunjukkan bahwa sabar bukan hanya dihargai, tetapi diberi balasan yang tak terhingga. Bahkan pahala sabar tidak dihitung sebagaimana ibadah lain. Ia spesial di sisi Allah. Itu menunjukkan bahwa orang yang bersabar adalah orang yang benar-benar dimuliakan. Ia diberi ujian, diberi waktu, dan diberi kesanggupan untuk bertahan. Semua itu adalah proses kasih sayang yang menyeluruh dari Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang mukmin tertimpa kelelahan, penyakit, kesedihan, kesusahan, gangguan, bahkan duri yang menusuknya, kecuali Allah akan menghapuskan sebagian dosa-dosanya karenanya." Hadis ini menunjukkan bahwa setiap bentuk kesabaran, bahkan dalam rasa sakit kecil, memiliki nilai di sisi Allah. Kesabaran bukan hanya soal menahan amarah atau bersabar dalam ibadah, tapi mencakup seluruh aspek kehidupan. Sabar dalam taat, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan sabar dalam menghadapi takdir. Orang yang memiliki ketiganya adalah orang yang sempurna kesabarannya. Kesabaran juga melahirkan kekuatan spiritual. Orang yang sabar tidak mudah goyah oleh omongan orang, tidak mudah terpancing emosi, dan tidak mudah putus asa. Ia yakin bahwa pertolongan Allah akan datang, walau ia tidak tahu kapan. Kesabaran seperti ini menjadikan seseorang sebagai tempat sandaran bagi orang lain. Ia menjadi penyejuk di tengah panasnya fitnah dunia, dan menjadi penuntun saat banyak orang kehilangan arah. Hanya orang yang diberi kesabaran oleh Allah yang mampu memiliki jiwa sebesar itu. Jika kita hari ini mampu menahan marah, mampu menerima takdir dengan lapang dada, dan mampu terus berdoa di tengah kesulitan, maka yakinlah bahwa itu bukan kekuatan kita semata. Itu adalah bukti bahwa Allah sedang menggenggam hati kita. Allah sedang menanamkan kasih sayangnya dalam bentuk kesabaran. Maka jagalah sabar itu. Perkuat dengan zikir, ilmu, dan pergaulan dengan orang saleh. Karena kesabaran bukan hanya alat bertahan, tetapi juga jembatan menuju keridhaan dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, mengetahui tanda-tanda bahwa Allah mencintai kita adalah sesuatu yang sangat penting. Ia bukan hanya memberikan harapan, tetapi juga menjadi motivasi bagi kita untuk terus memperbaiki diri. Dalam kehidupan yang penuh ujian ini, kita memerlukan petunjuk dan ketenangan hati bahwa apapun yang terjadi adalah bagian dari kasih sayang Allah. Kelima tanda yang telah dibahas, amal soleh sebelum kematian, sanksi di dunia, faqih dalam agama, ujian, dan kesabaran, semuanya menunjukkan satu pesan yang sama. Allah ingin kita dekat kepadanya.
Meskipun kadang sulit dipahami secara logika duniawi, dengan iman dan ilmu kita akan memahami bahwa semua itu adalah nikmat tersembunyi. Sebagai hamba Allah, tugas kita adalah menyambut tanda-tanda itu dengan rasa syukur dan kesungguhan dalam ibadah. Jangan pernah merasa Allah meninggalkan kita, karena justru dalam kesulitan dan kesabaran itu, terdapat pelukan cinta darinya yang paling tulus. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang dicintainya, diberikan taufik untuk amal soleh, dimudahkan memahami agama, kuat dalam ujian, dan sabar dalam setiap keadaan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang menyimak video ini sampai akhir, terhindar dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin.